Pemirsa, ada banyak skenario dan strategi yang harus dilakukan oleh pihak anak asuh Patrick Kluivert agar timnas Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu peluang seperti apa yang bisa diambil oleh Jai Itzes dan kawan-kawan mengingat pertandingan lawan Irak tersisa 2 hari lagi. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan yang sudah tersambung bersama kami. Bung Yuke, selamat sore. Selamat sore, Iwana. Ya, Bung Yuke, langsung saja lawan Irak Indonesia wajib menang ini. Minimal 2 gol untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Seberapa besar menurut Anda peluang menang lawan Irak? Ya, saya kira masih 50-50 ya. Kalau melihat bagaimana kemungkinan yang tadi sudah diulas oleh tim Metro Sport, jelas sekali kita masih punya kans. Cuma persoalannya sekarang kan bagaimana tim pelatih dan juga ofisial bisa mengembalikan lagi moral dan mental para pemain kita dengan recovery yang sangat pendek untuk bisa tampil optimal di laga melawan Irak. Karena Irak ini secara strength jauh lebih kuat dari Arab Saudi. Cara main mereka juga sangat keras gitu ya. Jadi kita harus benar-benar ready nih secara fisik maupun juga mental. Dan yang terpenting buat kita bagaimana Patrick Kluivert jangan lagi salah dalam membuat taktikal ya. Kalau kemarin boleh dibilang Kluivert agak meleset dalam strateginya, taktikalnya, sehingga akhirnya kita sampai tertinggal 3-1 baru terjadi perubahan yang signifikan. Besok lawan Irak nggak bisa lagi coba-coba, harus menurunkan komposisi yang pas. Jangan terkesan kayak eksperimen lagi. Kalau kemarin dengan 4 back yang kita tahu nggak berjalan dengan baik, mengapa misalnya Patrick Kluivert tidak mengembalikan saja formasi yang dulu kita sempat sukses ya lawan Bahrain maupun Cina dengan formasi 3 back. Memang formasi ini dinamis ya, tapi kita lebih baik mengembalikan lagi sistem yang sudah dikenal oleh para pemain kita. Waktu itu juga sudah dipegang Patrick Kluivert juga ketika kita mengalahkan Bahrain melawan Cina di GBK, itu kan sudah ditangani Patrick Kluivert dengan formasi 3 back, Justin Hapner, Jai Itzes dan juga Rizky Ridho. Nah, kemarin lawan uji coba waktu lawan Libanon maupun Cina Taipei memang diubah formasinya dengan 4 back. Tapi waktu dengan 4 back itu kan nggak teruji karena tim lawan yang kita hadapi itu bermainnya defense, jadi nggak teruji. Nah, kemarin baru kelihatan bahwa 4 back kita itu rentan. Jadi alih-alih masih kekeh dengan sistem yang lama, saya lebih baik Kluivert mengembalikan dengan sistem yang sebelumnya gitu, yang sudah proven gitu. Dengan kita bisa sistem main lebih 3 back ini lagi, ya. gitu. Dengan 3 back walaupun mungkin kita juga punya pengalaman melawan Irak, kita juga kalah beberapa kali. Apakah ini juga akan efektif begitu? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Ketika kita kalah dari Irak, formasinya, komposisinya tidak sekumplit sekarang. Dulu belum ada Joe Pesi, belum ada Ole Romeni, belum ada Miliano Jonathan. Sekarang kan udah lebih komplit gitu ya. Jadi saya kira para pemain lebih cepat gitu ya pahamnya, kemudian juga bondingnya dengan formasi yang sudah mereka kenali sebelumnya gitu ya. Dan Irak juga pasti nggak lagi senyaman ketika mereka 3 kali mengalahkan kita di Piala Asia dan juga di ronde kedua ya. Jadi saya kira kita harus bisa nih manfaatkan ini gitu. Soalnya saya lihat kemarin tuh taktikal itunya nggak jalan benar-benar Patrick Kluivert. Taktikal strateginya nggak jalan dan pergantiannya terlambat sekali. Saya kira ini sudah jadi bahasan publik ya. Publik sudah bisa menilai, sudah bisa melihat mana aja taktik yang berjalan, mana yang nggak jalan, siapa pemain-pemain yang nggak bisa di-klub di pertandingan, mana yang harus diganti. Semua sekarang sudah cerdas lah dalam menilai ya. Tinggal bagaimana Kluivert oleh Romeni sendiri, Bung Yuke, oleh Romeni kan kemarin sudah dimainkan. Apakah kali ini dia bisa dimainkan untuk langsung saja menjadi starter begitu? Menurut Anda bagaimana? Iya, setuju saya. Sekarang sebetulnya melawan Irak kita udah nggak ada lagi cara kecuali ya wajib menang. Nah, untuk wajib menang ini tentu kita harus menurunkan formasi terbaik. Syukur-syukur oleh Romeni sudah bisa masuk ke dalam atmosfer ya karena sudah dimainkan kemarin lawan Arab Saudi walaupun tidak optimal. Kemudian juga Tom Haye kalau bisa juga starting gitu ya. Jadi pemain-pemain utama sekarang jangan lagi disimpan lagi, harus dimainkan sejak menit pertama. Syukur-syukur kalau kita bisa leading, nanti kalau misalnya pemain utama ada yang mengalami kendala pada kebugaran ataupun juga fisik kan bisa digantikan sama pemain yang lebih segar di babak kedua misalnya gitu. Dibanding kita bermain seperti kemarin ya, menyimpan pemain-pemain utama kitanya udah ketinggalan 2 gol baru dimasukkan ya susah gitu loh. Kalau besok lawan Irak
harus the best starting 11 yang dimainkan gitu. Nah, menurut Anda sendiri sisi lemah Irak bagian mana nih yang bisa menjadi keuntungan bagi timnas? Nah, Sisi lemah Irak Irak. ini kan bermain, ya, ya betul. Irak ini kan bermain dengan tenaga ya, dengan power ya, dengan strength mereka gitu ya. Nah, kita ini harus lebih smart ya, harus mengalirkan bola, memainkan bola dengan cepat. Perpindahan bolanya harus cepat dan memanfaatkan kecepatan pemain-pemain flank kita gitu ya. Kalau kita duel dengan Irak one on one pasti kita kalah, pasti kita kalah. Jadi kita harus permutasian, positioning, terus build up-nya itu harus intensitasnya tinggi dan harus benar-benar klinis di depannya. Nggak bisa lagi kita menyanyikan peluang gitu ya. Kalau kemarin kan lawan Arab Saudi kita ada berapa momen tuh kita harusnya bisa klinis di depan ya. Oleh 2 kali bahkan ketika di sundulan yang free header tuh gagal on target, terus ada umpan dari Dean James yang dia tap in-nya kurang keras gitu ya. Tapi oke lah karena Oleh kan baru main kemarin ya, baru pulih gitu ya. Tapi untuk Berapa besok lawan Irak prediksi nggak ada gol cerita Anda, tuh. Bung Yuke, Ya, untuk Indonesia Irak? kalau saya pikir 1-0 cukup lah ya. Kita 1-0 Tapi kita atau 2-1 minimal lah. butuh 2-0. Mungkin Itu tidak skor ini bisa diperoleh. Enggak, sebenarnya 2-1 itu cukup. Kalau 2-1 skornya, kemudian Irak menang 1-0 sama Arab Saudi, maka kita unggul selisih gol. Unggul selisih gol karena Arab Saudi jadi gol difference-nya jadi 4-4. Kemudian kita 3-3, Irak 2-2. Minimal kita ronde kelima lolos kan. Tapi kalau kita menangnya 2-0, terus Irak menang 1-0 sama Arab Saudi, kita bisa lolos langsung. Tapi kan kita realistis juga gitu. Irak ini bukan tim kaleng-kaleng ya. Jadi sedikitnya kita menang 1-0 lah. Jadi kita bisa berharap di laga terakhir Arab bisa mengalahkan Irak dan kita bisa punya peruntungan main di ronde kelima gitu. Baik, terima kasih Bung Yuke untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Kita harapkan yang terbaik hasilnya nanti dari timnas. Terima kasih, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.